Innallaha yuhibbul witqa. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah itu mencintai yang ganjil-ganjil. Agar salam saya menjadi ganjil, saya ulangi sekali lagi dengan serempak. Jadi itu patut lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ustadz, para ustazah dan para santriwan dan santriwati. Wabil khusus Habib Umar Al-Hashim Al-Gadri, Al-Habib Muhammad Al-Gadri, Al-Habib Fahmi Al-Muntaha, Al-Ustadz Dr. Hatani, dan abang saya Muhammad Samarudin, dan Muhammad Ali Habib, dan Muhammad Kiai Zamrani. Kita doakan bersama-sama agar Allah panjangkan umur beliau, amin. Allah sehatkan tubuh beliau, Allah berikan mereka kesabaran, amin. Allah berikan mereka keistiqomahan dalam mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih kita, suri tauladan bagi umat manusia. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada manusia yang tidak pernah menanam tomat akan tetapi namanya selalu hormat. Manusia yang tidak pernah menanam jagung tetapi namanya selalu agung insyaallah. Manusia yang tidak pernah menaiki banana boat tetapi namanya selalu disebut-sebut. Manusia yang mencintai umatnya melebihi cinta anak, orang tua dan cucu-cucunya. Manusia yang salah satu akan memberikan uzumah atau syafaat di hari kiamat tiada lain dan tiada bukan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati kelahiran manusia yang mulia, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan seperti ini bukan sekedar seremonial, tetapi momentum untuk mengenang perjuangan, akhlak dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Karena dengan acara seperti inilah kita dapat mengenal sejarah singkat kekasih kita Nabiullah Muhammad SAW. Sebagaimana kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah rahmat kasih sayang Allah khususkan untuk umatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menegaskan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah rahmat terbesar bagi umat manusia. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laulaka ya Muhammad." Kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad, lamma khalaqtal akhlaq. Maka tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cinta Nabi adalah bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim.
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaikum min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Mencintai Nabi berarti mencintai ajaran-ajarannya. Mencintai Nabi berarti menghidupkan sunnahnya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk dari beliau. Cinta Nabi tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan dengan amal. Banyak orang di luar sana mengaku cinta dan iman kepada Nabi, tetapi tidak sedikit pun akhlak Nabi Muhammad yang mereka tampakkan. Maka ketahuilah cinta itu dapat dibuktikan dengan pembuktian. Maka salah satu pembuktiannya adalah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi hidup untuk kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam ibadah, akhlak, kesabaran, kasih sayang, dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita dapat meneladani akhlak beliau dengan akhlak yang mulia, tidak kejahatan orang lain dengan kejahatan, seperti kisahnya Nabi Muhammad SAW diludai orang Yahudi. Kemudian kita belajar bersama-sama Nabi Muhammad SAW di dalam ibadah selalu menjaga salat tepat waktu. Meskipun Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan jaminan syurga dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau tetap melakukannya, bentuk penghambaan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW salat sampai kaki bengkak. Kepedulian sosial, selalu menolong menyatu fakir miskin. Inilah akhlak terpuji yang dapat kita amalkan dan kita ikuti dari Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, mari kita jadikan momentum Maulid Nabi ini untuk memperbarui cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak sholawat, menghidupkan sunnah-sunnah dan meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum ini ada Pak. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.